Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rosyah Hadisya Putri, peserta studi independen sekolahmu dari kelompok 4. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai masa depan pendidikan Indonesia dalam sistem Merdeka Belajar. Yuk kita simak videonya. Pada pembahasan kali ini, ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai pendidikan di Indonesia, kemudian mengenai sistem Merdeka Belajar, dan yang ketiga mengenai peran Merdeka Belajar terhadap pendidikan Indonesia di masa depan. Poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas tentu akan membentuk generasi yang berkualitas pula. Namun sayangnya, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant, posisi Indonesia berada di bawah Vietnam, berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Selain itu, data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000 juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Selain itu, bisa kita lihat di sini pada grafik Education Ranking for ASEAN 2019 dari theasianpost.com yang memperlihatkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-88. Sungguh sangat disayangkan ya teman-teman. Padahal saat ini kita sudah memasuki abad 21 di mana banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi di masa depan. Lalu bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut jika proses pendidikan yang kita jalani ternyata kualitasnya masih tergolong rendah? Tenang teman-teman, jawabannya akan kita temukan di poin berikutnya. Nah, poin kedua yang akan kita bahas adalah mengenai Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar merupakan program yang mengupayakan proses belajar mandiri siswa secara merdeka atau bebas sesuai dengan minat dan karakter mereka. Merdeka Belajar merupakan alat yang dapat digunakan untuk mempersiapkan murid menghadapi tantangan di masa depan. Alat ini memberikan ruang bagi peserta didik atau murid untuk mengeksplorasi dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Lalu, apa saja karakteristik dari Merdeka Belajar? Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan berbasis proyek. Pembelajaran Merdeka Belajar lebih berfokus pada pemerolehan pengetahuan melalui praktikum atau percobaan. Biasanya kita menyebutnya dengan learning by doing. Jadi siswa tidak hanya sekedar menghafal suatu konsep, melainkan ikut terlibat untuk mengamati suatu fenomena tentang suatu konsep. Pelaksanaan percobaan atau pembuatan proyek akan mengasah soft skill siswa seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan kepemimpinan, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik Merdeka Belajar yang kedua adalah fokus terhadap materi esensial. Di dalam Merdeka Belajar, materi yang dipelajari berfokus pada materi esensial yang paling berguna. Siswa akan memiliki waktu yang cukup untuk mendalami kompetensi dasar seperti literasi, yang merupakan kemampuan menganalisis bacaan dan memahami konsep di balik tulisan. Dan juga numerasi, yang merupakan kemampuan untuk menganalisis menggunakan angka. Kedua kompetensi tersebut akan sering digunakan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, terlepas apapun profesinya di masa depan. Oleh karena itu, diharapkan murid dapat menerapkan materi esensial yang telah dipelajari di sekolah pada kehidupannya, sehingga tidak merasa
apa yang mereka pelajari di sekolah sia-sia. Kemudian karakteristik merdeka belajar yang ketiga adalah pembelajaran yang fleksibel. Guru dapat melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan muridnya masing-masing. Tentunya kemampuan setiap murid berbeda-beda. Tugas guru adalah menilai kompetensi awal murid dan memfasilitasinya. Pembelajaran fleksibel berkaitan dengan penyediaan pilihan, kenyamanan, dan personalisasi yang lebih baik kepada murid agar sesuai dengan murid. Nah, dari sini kita lagi-lagi mengetahui bahwa merdeka belajar ini merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan berpusat atau berfokus kepada murid. Namun, guru di dalam konteks merdeka belajar juga diberikan kebebasan untuk berpikir, berkarya, dan berkolaborasi dalam menentukan langkah yang strategis di dalam suatu pembelajaran agar dapat menghadapi suatu permasalahan dalam pendidikan dengan lebih efektif. Nah, dari pembahasan tadi, sekarang kita beralih ke poin yang terakhir, yaitu mengenai peran merdeka belajar terhadap pendidikan Indonesia di masa depan. Seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk generasi yang berkualitas. Nah, disinilah Merdeka Belajar menjalankan perannya dalam mendukung pendidikan Indonesia untuk mencapai tujuan membentuk generasi berkualitas dengan membekali mereka kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam perannya ini, Merdeka Belajar memberikan kebebasan untuk murid dan guru dalam belajar, berkarya, dan juga berkolaborasi, serta membekali murid dengan berbagai kompetensi yang diasah melalui pembelajaran yang berbasis proyek, pembelajaran yang esensial, dan pembelajaran yang fleksibel. Dengan begitu, murid maupun guru dapat meningkatkan kualitas dirinya serta dapat membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia juga memiliki kualitas yang baik sebagaimana tenaga pendidik dan output berkualitas yang telah dihasilkan.